Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Trisha Darsianggi, mahasiswi dari Pendidikan Biologi di Universitas Syahkuala. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas sedikit materi biologi yang nantinya akan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi sebelum masuk ke materinya, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Jadi pada video kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang protozoa. Nah, semoga video ini bisa memberikan pemahaman bagi teman-teman semua apa sih protozoa itu dan hewan apa saja yang tergolong ke dalam protozoa. Nah, protozoa atau protista mirip hewan itu diklasifikasi dengan ciri-ciri serta reproduksi yang masing-masing mempunyai perbedaannya sendiri. Nah, sebelum kita membahas ciri-ciri dari protozoa, mari kita membahas terlebih dahulu pengertian dari protozoa itu sendiri. Nah, sebelumnya teman-teman sudah pernah mendengar atau belum apa itu protozoa? Kalau belum, jangan lupa nonton video ini sampai selesai. Jadi kalian akan paham apa itu pengertian protozoa, pengelompokannya, serta ciri-cirinya. Nah, protozoa itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata protos yang artinya itu pertama, dan zoon yang artinya itu hewan. Nah, jadi arti dari kata protozoa itu sendiri adalah hewan invertebrata pertama. Protozoa ini merupakan filum pertama dari dunia hewan loh. Nah, contoh dari protozoa itu sendiri bisa kalian lihat di video ini. Ini merupakan spesies Paramecium caudatum yang nantinya juga akan kita bahas pada pengelompokan protozoa itu sendiri. Nah, jadi dalam tubuh Paramecium ini terdapat beberapa komponen, yaitu vakuola kontraktil, vakuola makanan, ada mikronukleus, makronukleus, dan juga ada alat geraknya. Nah, sama halnya seperti manusia dan juga tumbuhan, hewan invertebrata juga memiliki ciri-ciri yang harus kita kenali. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk dapat mengenal dan juga membedakannya. Nah, setelah kita memahami apa itu protozoa, selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri dari protozoa. Nah, ciri-ciri protozoa yang pertama itu eukariotik. Apa sih itu eukariotik? Jadi eukariotik ini merupakan makhluk hidup yang sudah memiliki inti sel. Dia berinti sel. Kemudian yang kedua itu mempunyai alat gerak, jadi dia bergerak secara aktif. Beda halnya dengan tumbuhan. Nah, berbeda juga halnya dengan alga. Kalau alga bergerak secara pasif, protozoa bergerak dengan kaki semu atau pseudopodia, dengan bulu cambuk atau flagel, dan juga bulu getar atau silia. Nah, ciri yang ketiga itu bersifat heterotrof, yang artinya tidak bisa membuat makanan sendiri karena tidak mengandung klorofil, dan tentunya jika tidak mengandung klorofil tidak bisa berfotosintesis. Nah, protozoa makan dengan cara menelan bakteri protista jenis lain atau yang disebut dengan detritus. Selanjutnya itu bersifat uniseluler, yang artinya bersel satu. Nah, jadi semua contoh dari protozoa itu bersel satu. Makanya untuk mengamati struktur tubuh dari protozoa ini harus menggunakan mikroskop. Nah, protozoa itu sendiri mampu melakukan berbagai aktivitas hidup seperti bergerak, reproduksi, transportasi zat, dan juga regulasi. Nah, ciri yang terakhir yaitu hidupnya itu bebas di tanah, di tempat lembab, di laut, dan juga di air tawar. Nah, hidupnya ini juga bisa sebagai parasit pada hewan dan juga pada manusia. Kemudian hidupnya itu berkelompok atau berkoloni, dan juga bisa hidup sendiri ataupun soliter. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengelompokan
protozoa. Jadi berdasarkan alat geraknya, protozoa itu sendiri dibagi atas 4 kelas. Yang pertama itu ada rhizopoda. Rhizopoda ini artinya bergerak dengan kaki semu atau pseudopodia. Kemudian yang kedua itu ada ciliata atau ciliopora. Hewan ini bergerak menggunakan silia ataupun bulu getar. Kemudian yang ketiga itu ada flagellata. Ini bergerak dengan flagel ataupun bulu cambuk. Dan yang terakhir itu ada sporozoa. Sporozoa ini tidak memiliki alat gerak, artinya dia bergerak secara pasif. Baik, selanjutnya setelah kita mengenal keempat kelas dalam pengelompokan protozoa ini, lalu kita akan membahas contoh hewan dari keempat kelas yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, yang pertama itu ada rhizopoda. Kelas rhizopoda. Jadi contoh spesies yang paling terkenal di rhizopoda ini yaitu Amoeba proteus. Nah, amoeba ini memiliki kaki semu yang disebut dengan pseudopodia. Nah, kalian bisa lihat di gambarnya terdapat struktur kaki semunya. Kemudian amoeba ini memiliki vakuola. Vakuola ini terbagi atas dua, ada vakuola kontraktil yaitu vakuola berdenyut yang berperan sebagai ekskresi zat sisa dan juga osmiregulasi sebagai pengatur tekanan osmotik cairan di dalam tubuh amoeba itu sendiri. Kemudian vakuola yang kedua yaitu vakuola makanan yang berperan sebagai alat pencernaan makanan secara intraseluler yang terjadi di dalam sel. Nah, selanjutnya ada juga contoh lainnya yaitu seperti radiola dan juga entamoeba. Selanjutnya kelas yang kedua itu ada silia. Jadi contohnya itu Paramecium caudatum. Nah, komponen bagian tubuh dari Paramecium ini sangat lengkap dan juga kompleks. Ada vakuola kontraktil, vakuola makanan, juga kemudian ada mikronukleus atau inti sel yang kecil, terdapat juga makronukleus, inti sel yang besar, dan juga pada Paramecium ini dia melakukan konjugasi dengan menggunakan peleburan antara mikronukleus. Jadi konjugasi ini merupakan peristiwa transfer bahan genetik yaitu plasmid F+ pada bakteri dan mikronukleus pada protozoa dari satu individu ke individu lainnya. Jadi inti sel kecil itu saling melebur sehingga terbentuk yang namanya anak dari si Paramecium caudatum ini. Nah, contoh yang ketiga itu dari kelas flagellata. Contohnya itu ada Euglena viridis dan juga ada Trypanosoma evensi. Jadi Euglena viridis ini berbentuk lonjong dengan ujung interior atau bagian depannya itu tumpul dan ujung posterior atau bagian belakangnya itu meruncing. Jadi setiap Euglena ini juga dilengkapi dengan sebuah bulu cambuk yang merupakan alat geraknya. Nah, selanjutnya contoh dari kelas terakhir yaitu kelas sporozoa. Contohnya itu ada Plasmodium malariae. Jadi pada umumnya itu kebanyakan dari kelas ini itu bersifat parasit pada manusia dan juga pada hewan. Contohnya Plasmodium malariae ini yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia dan juga hewan. Nah, penyakit ini itu ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi parasit tersebut di dalam tubuh manusia. Nah, jadi dalam tubuh manusia, parasit Plasmodium ini berkembang biak di organ hati, kemudian menginfeksi sel darah merah pada tubuh seorang manusia. Seperti itulah tahapan kerja dari Plasmodium ini untuk menginfeksi manusia dan juga hewan. Nah, teman-teman, gimana? Udah pada paham kan materi tentang protozoa? Jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan juga di share ke teman-teman yang lainnya ya. Semoga ilmu yang saya berikan itu bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk terus belajar, karena the more you learn, the more you earn. Jadi semakin kita sering belajar, semakin banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Dadah, see you di next video guys. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain. Dadah!